Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video di sini sebagai tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah struktur hewan. Saya akan membahas tentang kelenjar endokrin. Sebelum saya membahas kelenjar endokrin, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Mani dari kelas biologi 1. NIM 0704202032 dan dosen pengampu saya Bu Sukria MSc. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis sangat sederhana. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini mengeluarkan hasil sekresi atau hormonnya ke dalam pembuluh darah dan beraksi pada target sel melalui respon biologi. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Hormon merupakan suatu molekul atau zat yang disintesis dari kelenjar endokrin, dikeluarkan dalam sirkulasi darah, melakukan interaksi dengan protein yang disebut reseptor, mempunyai kerja yang spesifik pada target sel. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri dari pineal, hipofisis anterior di depan, medula di tengah, posterior di belakang, hipotalamus, tiroid, paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, gonad, testis atau ovarium. Hipotalamus adalah struktur di otak yang menghasilkan hormon yang mampu mengatur sekresi hormon di kelenjar pituitari, terletak di bagian tengah otak, memproduksi releasing hormon, berefek pada kelenjar pituitari, memproduksi hormon yang berfungsi mengontrol keseimbangan cairan, tidur, temperatur tubuh, nafsu makan, dan tekanan darah. Jenis hormon yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yaitu dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu releasing hormone dan inhibitory hormone. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena pengendali menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan lainnya. Kelenjar pituitari ada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini meliputi 1. Hipofisis anterior, terletak di bagian depan. 2. Posterior, terletak di bagian belakang. 3. Kelenjar intermedial, terletak di bagian tengah. Kelenjar pituitara atau anterior. Kelenjar ini terletak di bagian depan. Kelenjar ini mempunyai hormon adrenokortikotropik atau ACTPH. Hormon ini merangsang produk hormon adrenal. 2. Hormon perangsang folikel PSH. Pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen.
Pada pria, menstimulasi testis untuk menstimulasi sperma. Ketiga, luteinizing, hormon LH, hormon yang berperan dalam pematangan sel gonad pada wanita. Ketiga, hormon pertumbuhan atau GH, merangsang pertumbuhan tulang dan bagian tubuh banyak dan berperan membantu penyerapan nutrisi tubuh. Baru prolaktin, hormon yang mengaktifasi air susu pada ibu yang sedang menyusui. Hormon perangsang tiroid atau TSH, merangsang kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroksin. Kedua, pituitari posterior, terletak di belakang bagian depan pituitari. Kelenjar ini mengekskresikan hormon antidiuretik atau ADA atau fospresin, mengontrol keseimbangan cairan tubuh melalui mekanisme pengeluaran urin. Kedua, oksitosin, merupakan hormon yang berperan dalam kontraksi otot rahim pada saat seorang wanita melahirkan. Ketiga, kelenjar intermediate atau medula, melanocyte stimulating hormon MSH, yang berfungsi untuk merangsang pembentukan pigmen melanin yang mempengaruhi warna kulit seseorang. Kelenjar paratiroid, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak kondok, terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Dua pasang berbentuk bulat atau bulat panjang, terletak di antara kapsula eksterna dan internal kelenjar tiroid pada tepi belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid superior terletak pada tengah-tengah pinggang dasar kelenjar tiroid, pinggir dasar kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid inferior umumnya terletak di caudula. Kelenjar paratiroid superior mendekat PCS inferior kelenjar tiroid. Menghasilkan paratiroid hormon mengatur kadar kalsium, magnesium, dan fosfat. Vaskulasis A. Tiroid inferior atau anatomis pembuluh darah superior dan inferior. Fungsi kelenjar paratiroid: 1. Metabolisme fosfor. 2. Memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap dalam plasma. 3. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. 4. Mempercepat absorpsi kalsium di usus. 5. Jika kalsium berkurang, hormon paratiroid merangsang reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. 6. Menstimulasi dan mentransportasi kalsium dan fosfat melalui membran sel. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal atau episis serabi terletak di antara kedua hemisferium cerebris, menempel pada ventrikel 3, berbentuk seperti biji pinus, menghasilkan melatonin, mengatur irama tubuh, menyelaraskan fungsi kerja kelenjar endokrin. Yang lain, fungsi pineal:
1. Mengatur irama sirkadian. 2. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 3. Mengatur siklus menstruasi. 4. Mempengaruhi kestabilan suasana hati atau mood. 5. Mengurangi resiko. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak, berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur secara alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok seperti kupu-kupu dua lobus, terletak di daerah cervical anterior terhadap laring, meluas dari anulus trachealis setinggi vertebrata umbilical 5 atau 6. Kelenjar tiroid di dalam mediastinum di belakang osternum setinggi bifurkasi trakea, terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak-anak dan dewasa di bawah 18 tahun, berfungsi untuk pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menderita kretinisme atau kekerdilan, dan bila kelebihan menimbulkan gigantisme atau rak. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambah usia. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher, tepatnya di bawah jangkung dan di atas tulang dada. Kelenjar tiroid bertugas untuk menghasilkan hormon. Melalui hormon yang dihasilkannya, kelenjar tiroid berguna hampir semua proses metabolisme dalam tubuh. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di permukaan ginjal. Sepasang terletak di kutub atas ginjal. Bentuk kanan piramid, melekat pada kutub atas ren. Kiri bulat sabit, menempel pada bagian tengah ren, mulai dari kutub atas sampai daerah halus. Pada manusia, panjangnya 4-6 cm, lebarnya 1-2 cm, dan tebalnya 4,6 mm. Berat keduanya adalah 8. Terdiri atas 2 jaringan aktif penghasil hormon atau adrenal cortex dan adrenal medula, yang secara struktur dan fungsinya berbeda. Kelenjar adrenal cortex menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid dan gonokortikoid. Kelenjar adrenal medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin. Noradrenalin distimulasi langsung oleh saraf simpatis. Produk meningkat
saat terjadi stres dan menyebabkan berbagai perubahan hormon. 1. Meningkatkan debar jantung. 2. Kontraksi pembuluh darah pada kulit. 3. Kontraksi limpa. 4. Merubah glikogen menjadi glukosa. 5. Menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan. 6. Berkeringat. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron, hormon yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol, hormon yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak retroperitoneal, kecuali cauda, terletak intraperitoneal, melintang di abdomen, dan berat 120 gram, yang terdiri dari corpus, column, corpus canada, termasuk salah satu dari beberapa organ yang berada di dalam cavum abdomen atau rongga perut, mempunyai panjang kira-kira 6 inci dan terletak di regue epigastrium. Sel-sel dalam pulau language pankreas sebagai kelenjar endokrin terdiri dari beberapa jenis: sel alfa, sel beta, sel delta. Sel alfa mensekresi glukagen. Sel beta mensekresi insulin. Sel delta mensekresi somatostatin. Insulin dibentuk di retikulum endoplasma pada sel beta dan sebagai kontransport glukosa ke dalam sel tubuh dan menstimulasi proses glikonesis. Glukagen disekresikan oleh sel alfa. Hormon ini berlawan dengan insulin, meningkatkan kadar glukosa darah melalui mekanisme gluconeogenesis dan glikonetesis. Pankreas mempunyai saluran yang disebut ductus pancreaticus mayor atau ductus Wirsunghi dan ductus pancreaticus acesius, ductus Santorini, yang akan bermuara masuk ke dalam dua denun bersama dengan ductus coelodeus dan ductus biliaris. Sebagian kelenjar eksokrin pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protease termasuk chymotrypsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dada bagian atas dan di bawah
tulang dada. Fungsinya mengaktifkan pertumbuhan badan untuk merangsang limfosit. Hormon ini aktif pada masa anak-anak. Pada dewasa, kelenjar tiroid akan mati. Testis atau ortilis terletak di dalam skrotum, menghasilkan testosteron dan inhibin. Testosteron membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH sebagai feedback dalam mengatur produksi sperma. Hormon dengan ovarium. Terdapat sepasang testis berbentuk bulat panjang dan terdapat di dalam covum, cruti atau skrotum. Bagian-bagiannya ada ekstremitas superior, ada ekstremitas inferior, margo anterior, margo posterior, facies lateralis dan facies medialis. Testis menghasilkan androgen atau testosteron, dehidrotestosteron, estradiol, estral, DHA sulfat. Ovarium merupakan alat reproduksi wanita yang setelah dewasa menghasilkan ova atau telur. Berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau menghasilkan estrogen, progesteron, relaksi, dan inhibin. Estrogen dan progesteron membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, termasuk siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamas. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi PSH pada akhir siklus menstruasi. Terdapat sepasang dengan panjang kurang lebih 43 cm, lebar 1,5 cm, dan tebal 1 cm. Sekian hasil video saya tentang kelenjar endokrin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.